Allahu ya Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi asra bi'abdihi layla wa subhanalladzi araja bihabibihi ila as-samawati al-'ula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah kita masih bisa bertemu meskipun PPKM-nya meningkat. Enggak apa-apa lah, biarin lah. Ngaji aja kita. Alhamdulillah, negeri ini Allah izinkan untuk tetap berjamaah. Sahabat saya di Malaysia masih takut ke masjid. Kita punya jamaah banyak lah ya, di luar sana, ada yang di Singapura, ada yang macam-macam. Mereka hampir semuanya sekarang masih takut. Mungkin beritanya lebih kencang dari faktanya, atau memang faktanya begitu. Wallahu a'lam. Kita nggak boleh nolak juga kebenarannya, dan juga nggak boleh terlalu percaya dengan beritanya. Biasa-biasa aja. Ya, semuanya disebut dengan ibtilah. Wa balawnakum, dimana ayat tadi, wa balawnakum bil hasanati was sayyi'at, ya. Kami selalu akan mencoba kalian, aduk-aduk terus perasaannya, pikirannya, kadang dengan yang baik, kadang dengan yang buruk. Selalu begitu, akan ada orang diuji dengan yang baik. Pengennya begitu. Pengennya begitu kan? Ini baru 2,5 tahun ya. Baru 2,5 tahun. Kita hidup 2 tahun tak dapat. Kenapa lupa? Alhamdulillah sekarang adaptasi sudah bagus. Dan itulah menurut saya mi'rajnya manusia. Mi'raj itu boleh diartikan adaptasi. Bahasa kampusnya ya. Ada alam ini disebut dengan manusia mayor. Mayor itu manusia besar. Nah, maka Nabi itu mi'raj itu adaptasi minor. Jadi ada perubahan-perubahan ketika Nabi naik ke atas itu, tubuh beliau, ruhnya menyesuaikan dengan keadaan yang ada di langit, yang ada di aras. Ada penyesuaian, tapi penyesuaian itu hanya ada satu syaratnya. Syaratnya adalah dibersihkan sebelum terjadi. Nah, inilah yang mau saya kisahkan ya. Mohon izin nih Pak Haji, ini orang alim, hafiz Quran, tawadhu, masih mau semajelis dengan antum kan. Saya nggak enak sebenarnya. Secara tobakot ilmu lebih jauh di atas saya. Ya, tapi alhamdulillah doktornya saya duluan. Beliau baru kemarin ya Pak Haji, alhamdulillah selamat Pak Haji, doktor ulumul Quran, tafsir Quran ya. Jadi kalau mau merujuk ilmu tafsir bisa merujuk kepada beliau. Semoga ini tempat nanti menjadi pusat kajian nanti ya. Pusat kajian Quran. Namanya sudah Baitul Quran. Dan gak usah khawatir namanya komplek ya, orangnya komplek ya. Seru-seruan aja ya Pak RW ya. Terima kasih Pak Lurah sudah datang. Semoga di amanah yang terbaru di sini cocok dengan kita-kita ya. Ya, pesan saya sama. Saya ngomong di Mabes Polri, saya ngomong di kementerian, saya ngomong di surau kecil sama. Jangan jauh-jauh dari pusat ibadah umat Islam. Mau selamat ente mimpin, saya ngomong begitu ke mereka. Jangan jauh-jauh dari pusat ibadah kami, dan jangan jauhkan kami dari pusat ibadah kami. Disuruh jarak, kami berjarak, oke nggak apa-apa. Tapi sekarang kan sudah mulai tahu pola-polanya. Ya udah, ini saya minta nih. Alhamdulillah Pak Haji sepakat ya. Kan beliau yang mengatakan kun, nah, jadi. Di Bintaro 9 kita yang ngusulin, ayo. Nah, mereka rapat rame dulu tuh rapatnya tuh. Sekarang justru sebaliknya, yang ketat itu di daerah.
Di kota orang-orang sudah mulai mengerti pola-pola ini. Ya. Bapak Ibu Saudara sahabat semua, suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tiba-tiba sudah ada dua sosok di depannya. Ini kedua kalinya sosok itu datang dengan cara yang sama. Caranya beliau diambil lalu dibedah dadanya. Kata orang Betawi apa? Dibeleh. Ya. Dibeleh dadanya, dikeluarkan isi jantungnya. Dulu waktu beliau umur 7 tahun, saat dikeluarkan ada 2 noda hitam. Itu dibersihkan. 2 noda, cuma 2 doang. Titiknya Nabi di kolbu, dibersihkan oleh Allah. Kita udah berapa Pak hari ini? Istri kesel sama laki itu udah berkali-kali itu deh. Ya, mata jelalatan, udah nggak tahu lagi itu deh. Suudzon kepada Allah itu dosa besar. Ternyata dosa besar itu dimulai dari berburuk sangka kepada Allah. Itulah awal orang syirik. Awal orang syirik main-main klinik itu suudzon. Ya, jangan sampai ada di kita orang main klinik, main sihir-sihir ya. Nyimpan-nyimpan keris Pak. Sini kita bersihin sini. Gak usah nyimpan-nyimpan begituan. Kita ini sudah disempurnakan oleh Allah. Ahsan takwim itu artinya struktur di tubuhmu itu sudah lebih sakti dari sebuah benda yang ada di alam. Keris tercipta dari apa? Keris, logam. Di tubuh kita ada logam. Maka kita ini bisa ngalahin logam, kira-kira gitu. Apa? Air. Di tubuh kita mayoritas dominan air. Tanah, di tubuh kita ada tanah. Api. Bapak coba pegang tangannya, hangat gak? Kecuali lagi mau wawancara ya. Ya, atau mau ketemu cinta lama bersemi kembali. Itu dingin-dingin, tapi aslinya panas. Apalagi kalau kita ini sedang marah. Nggak ada gas di dalam, nggak ada kompor di dalam, kok bisa panas? Karena memang ada energi itu di dalam diri yang sudah Allah olah jadi sempurna. Ya, ini hebatnya manusia. Maka sangat aneh jika ada manusia masih bergantung dengan yang disebut mutammimah, jimat. Mutammimah itu bahasa Arab pelengkap orang yang merasa kurang. Bahasa Indonesia aja jimat. Jadi bahasa jimat bahasa Arabnya apa? Mutam atau tamimah, pelengkap. Tandanya orang-orang yang begitu merasa nggak lengkap. Berarti dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad dari kecil nggak ada begitu. Beliau ditanya oleh Abu Darda, "Kapan engkau pertama kali sadar engkau seorang nabi?" Jawaban Nabi Muhammad, "Waktu kecil aku dibedah dadaku dan dikeluarkan, dibersihkan jantungku yang di dalamnya ada 2 noda hitam." Jadi satu maksiat, satu noda. Berarti Nabi itu maksiatnya cuma 2. Berarti sejak kecil kita ini sudah bakat maksiat, belum balik. Makanya ingat-ingat waktu kecil nakal nggak Pak? Suka godain cewek nggak waktu kecil? Ya, udah berani main dokter-dokteran nggak waktu kecil? Jangan-jangan itu tuh salah satunya. Itu namanya titik nafsiyah. Jadi item yang pertama nafsiyah namanya, titik ego. Titik yang kedua namanya syaitaniyah, titik setan. Jadi di dalam diri kita ini ada 2 titik itu. Titik ego, makanya coba lihat anak kecil. Anak saya kan lagi main-main tuh apa masih apa tuh? Rizky ya namanya. Wah. Itu mereka kalau lagi tengkar main aku-akuan. Aku punya ini loh, aku punya ini loh. Sampai dewasa kalau ini nggak dibersihkan, bapak ini suka pamer. Ini loh rumahku bagus, ini loh mobilku baru, ini loh. Itu kepunyaan. Kadang-kadang dirinya mulai saya loh, gitu. Aku ini sudah tua, kau hargai. Nah, itu bawa-bawa tua segala kan. Kayaknya Pak RW habis dibentak tuh. Terima kasih sudah mengurus warga ya.
Alhamdulillah ada yang mengurus ya. Makanya saya nggak komplain-komplain amat lah kalau ada orang yang mengurus ya. Sepakat aja kita. Yang penting buat maslahat kita doain ya. Dalam doa saya kalau khutbah itu tidak hanya Allah maghfiril mu'minin wal mu'minat. Saya tambahkan wa ikhwani wa akhwati wa jirani. Ya Allah, selamatkan, ampuni tetanggaku, kawan-kawanku, sahabat-sahabatku, jamaahku, semua kita doain. Ya, tetangga yang aneh-aneh kita doain, apalagi yang nggak aneh-aneh kan. Jadi kalau itu dibersihkan, nah ada titik ego. Ego ini ada dua, ada ego binatang ternak, ada ego binatang buas. Di diri kita ada. Binatang ternak itu egonya mau makan banyak, rezeki banyak, tamak, ketamakan. Nah biasanya orang begini nih menghalalkan segala cara untuk dia bisa makan, karena life for eating. Hidup itu untuk makan, bukan makan untuk hidup. Titik yang kedua, di titik yang pertama itu struktur keduanya adalah ego binatang buas. Makanya orang pengen dihargai, tersinggungan. Coba lihat babi itu nggak ada tersinggungannya kan? Babi itu binatang ternak atau buas? Ternak atau buas? Ternak. Makanya dia diapainnya dia cuek aja. Dia bukan bebek, tapi cueknya cuek bebek, Pak. Itu si babi itu. Nah kalau kita ini makhluk yang di dalamnya sama dengan si babi itu, kita akan cuek. Pasangan kita diganggu, kita diem aja. Orang maksiat depan kita cuek aja, nggak ada perasaan gelisah gitu. Malah kemudian kita nafsu untuk hal-hal orang yang nafsu bersama. Yang penting perutnya kenyang deh. Nah, sedangkan yang kedua ini ego buas. Ego buas ini lebih berbahaya, ingin menguasai, ingin menghardik, menghina, itu di situ. Kerjanya tengkar mulu. Kayak saya diam-diam saya memperhatikan, udah nggak sempat ya Pak RT Pak RW, udah nggak sempat saya mau nimbrung, saya cuma mendoakan aja. Sama pengajian sekali sebulan kita masih tetap di sini. Tiap hari Sabtu, insya Allah kalau saya nggak kemana-mana, Sabtu pekan pertama saya udah jadwal biasanya. Kecuali guru saya bilang kamu berangkat, baru saya berangkat. Karena saya juga masih santri. Santri itu sampai mati, Pak. Sampai mati kita mesti jadi santri. Kalau guru panggil jam berapa juga saya berangkat biasanya. Tapi selama ini masih rutin ya, alhamdulillah. Nah, kita ngelihat tuh ya, mau di komplek ini, mau di komplek sana sama, mau di Sawangan, di Bojongsari, di Bintaro, di Jakarta sama semua. Kalau sudah di komplek akan ada gesekan dua ini. Kalau enggak ego kebinatangan ternak, kebanyakan bukan itu, kebanyakan yang buas, emosi, pengen menguasai. Kalau saya melihat begitu saya ketawa, Pak. Oh ini yang Allah maksud itu ya. Ini yang Allah maksud, kok jelas gitu. Kakinya dua, tapi karakternya kayak hewan buas gitu. Beda dikit nyakar. Bedanya karena dia manusia punya akal, nyakarnya kadang pakai yang gaib-gaib. Pakai yang gaib-gaib di sini. Pak Haji dikirim itu, Pak. Di tempat sujudnya ada paku, nancap, gimana? Aneh nggak? Orang nggak ada nanam-nanam apa di sini. Sampai begitu Pak Haji dikirimin. Ya. Kalau tempat saya ngirim jatuh duluan kesokan, Pak. Alhamdulillah. Kadang-kadang main manuver. Ternyata titik yang kedua itu titik syaitaniyah. Syaitan itu lemah, tapi manuvernya bagus.